Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali di acara podcast Produktivitas Jakarta episode ke-9 dengan tema yang sangat menarik pada pagi hari ini, yaitu pemanfaatan AI untuk peningkatan produktivitas dan perluasan tenaga kerja. Dan alhamdulillah di pagi hari ini kita sudah kedatangan narasumber yang luar biasa. Ada Bapak Ben Rahman dari Aprodi dan Universitas Nasional. Selamat datang Pak Ben. Lancar ya Pak ya sampai ke P3D ya? Ya. Alhamdulillah. Lalu ada Ibu Suci Arumsari, selamat datang Ibu. Terima kasih banyak sudah berkenan hadir dari Kadin DKI Jakarta sebagai Wakil Ketua Urusan Sosial dan Kesehatan Ibu ya. Dan juga beliau adalah co-founder dari Alo Dokter. Jadi kalau ada Bapak Ibu di sini yang pernah menggunakan jasa Alo Dokter, nah beliaulah foundernya gitu ya, salah satunya. Lalu yang sudah tidak asing, Bapak Gunawan Wicaksono sebagai selamat pagi Bapak. Terima kasih sudah berkenan hadir kembali Pak. Terima kasih. Iya. Sudah berkenan hadir dari Rektor Universitas Cyber. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian yang sudah berkenan hadir di studio podcast Pusat Pengembangan Produktivitas Daerah Provinsi DKI Jakarta. Dan alhamdulillah lagi-lagi kami berhasil gitu ya untuk kita akan berdiskusi sesuatu yang saat ini sudah cukup santer dibicarakan dan bahkan sudah banyak digunakan terkait, ada yang banyak menyebutnya, ada yang artificial intelligence, ada yang akal imitasi gitu ya, ternyata kalau translatannya gitu ya dan sebagainya. Nah, tapi sebelum itu marilah kita dengarkan dulu sambutan dan pembukaan dari Kepala Pusat Pengembangan Produktivitas Daerah Provinsi DKI Jakarta Bapak Muhammad Sani An-Nafari. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati para narasumber hebat yang sudah bergabung pagi ini, Ibu Suci Arumsari dari Kadin, kemudian Bapak Ben Rahman dari Aprodi dan Prof. Gunawan Wicaksono dari Universitas Cyber. Terima kasih sudah berkenan bergabung dengan kegiatan podcast kita kali ini. Dan juga saya sapa para peserta podcast yang sudah bergabung secara daring. Terima kasih sudah setia mengikuti kegiatan podcast produktivitas yang diselenggarakan P3D. Pagi hari ini kegiatan kita mengambil tema tentang pemanfaatan AI untuk peningkatan produktivitas dan lapangan kerja. Dan sebagaimana kita tahu, AI sudah menjadi bahan pembicaraan di waktu belakangan ini, dan saya rasa ini momentum yang tepat bagi kita untuk mengangkat tema AI ini khususnya dalam kerangka peningkatan produktivitas. Dan saya senang karena sudah hadir bersama kita praktisi. Saya lihat ini ada Bu Suci yang sudah bahkan mungkin menerapkan AI dalam praktek bisnis yang mungkin nanti bisa kita dengar bersama pengalaman beliau bagaimana AI dapat membantu peningkatan produktivitas dalam melaksanakan usaha. Dan juga kita senang sekali ada Prof. Gunawan yang sudah saya rasa dalam beberapa waktu belakang ini bekerja keras menyiapkan sumber daya yang kemudian mampu mendorong pengembangan AI ke depan melalui Cyber University ya Prof. Kemudian Pak Ben Rahman yang saya tahu persis beliau terlibat dalam penyusunan SKKNI produktivitas, di mana di dalamnya pelibatan AI sebagai aspek teknologi dalam peningkatan produktivitas juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Nah, tiga narasumber hebat ini saya rasa akan mampu memberikan pencerahan pada kita semua pagi ini bagaimana AI dan penerapannya. Dan saya ingin kita tidak bias pada teknologi, karena teknologi bagaimanapun juga ternyata memiliki sisi yang tidak kita inginkan. Dan saya juga menangkap banyak persepsi yang mungkin masih belum tepat di masyarakat, khususnya bagi para pekerja, karena ketika disebut AI ada kekhawatiran dari mereka bahwa wah ini nanti akan mengambil peluang kerja yang sebenarnya selama ini kita kerjakan. Nah, hal semacam ini mungkin perlu sama-sama kita cerahkan sehingga kemudian AI ini bisa dilihat sebagai satu peluang yang bisa kita optimalkan untuk meningkatkan produktivitas sekaligus untuk membangun kesejahteraan para pekerja. Dan saya sekali lagi mohon maaf tidak bisa ikut mendampingi pembicaraan pagi ini yang sebenarnya sangat menarik, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan pagi ini bisa menjadi bahan pembelajaran bagi kita semua untuk mengembangkan produktivitas dan memanfaatkan teknologi dalam mendorong peningkatan produktivitas. Saya menyampaikan selamat melaksanakan podcast. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pagi ini menjadi jalan bagi keberkahan kita bersama. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Muhammad Sani Anafari atas sambutannya untuk acara podcast pada pagi hari ini. Baik, sebelum kita mulai, kita sudah tahu bersama lah Bapak Ibu ya. Sekarang AI itu sudah digunakan banyak pihak, dari individu, institusi, perusahaan dan lain sebagainya. Bahkan mungkin dari anak kecil juga sudah terbiasa dengan AI. Nah, saya mau ke Pak Ben Rahman nih Pak. Kira-kira menurut Bapak gitu ya, pemanfaatan AI pada dunia industri di Indonesia saat ini tuh seperti apa? Dan tantangan apa sih yang dihadapi oleh dunia industri dalam pemanfaatan AI itu? Dan bagaimana itu bisa mendorong peningkatan produktivitas? Jangan-jangan AI itu malah banyak menghilangkan kesempatan kerja atau bagaimana Pak? Silakan Pak Ben. Oke, terima kasih Pak Cahyo. Ya. Sebelum saya menjawab, saya mau menyampaikan survei terbaru. Oke. Survei terbaru dari McKinsey. 78% organisasi di global sekarang ini sudah menggunakan AI. Wow. Nah, dibanding dengan tahun surveinya 2023 itu 55%. Artinya cukup signifikan naiknya. Oke. Terus disupport juga dengan laporan PricewaterhouseCoopers tahun 2024. Di dalam buku Global AI Job Barometer, dia mengatakan produktivitas meningkat 4 kali. Dan upah naik 56% untuk pekerja dengan skill AI. Nah, itu. Jadi relasi atau hubungannya dengan hari ini cukup signifikan. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan Pak Cahyo. Tren apa yang sekarang di industri kita ini, kalau kita melihat dari 3 tahun, 4 tahun terakhir ini, itu sudah masuk ke beberapa sektor. Misalnya finansial, ya, sudah dapat mendeteksi anomali, misalnya transaksi yang tidak normal, kemudian fraud deteksi, kemudian bisa juga scoring kredit yang mana yang bisa diberikan, mana yang tidak. Kemudian chatbot banyak juga yang digunakan untuk melayani customer-nya. Kemudian kalau dari sisi sektor kesehatan, ya mungkin Pak Suci juga bisa menambahkan nanti. Sekarang banyak digunakan telemedicine. Jadi dokter mungkin tidak perlu berkunjung ke kota kecil, atau mungkin pasiennya nggak perlu berkunjung ke kota besar untuk berobat. Nah, dengan adanya telemedicine ini untuk diagnosa awal, ini sudah bisa dilakukan. Ini sudah ada pemerataan ke pelosok-pelosok. Nah, begitu juga tren AI di e-commerce, retail, manufaktur, logistik, banyak lainnya. Tantangan apa? Tantangannya sekarang ini untuk penggunaan AI ini mungkin dari SDM. SDM-nya itu belum banyak yang bisa bekerja berdampingan dengan AI. Jadi perlu adanya nanti upskilling, reskilling. Ya. Kemudian juga kualitas data. Sekarang ini masih banyak data itu yang terfragmentasi atau tidak standar atau tidak terstruktur. Jadi ini perlu diusulkan untuk supaya akurasinya itu tinggi. Ya. Kemudian kualitas data, kemudian biaya infrastruktur. Jadi kalau untuk menerapkan AI ini ada biayanya. Mungkin kalau perusahaan menengah ke atas itu nggak ada masalah. Mungkin kalau yang UMKM, mungkin startup yang baru mungkin berkendala karena ada biaya cloud di sana, biaya server, kemudian juga regulasi dan etika yang perlu kita cermati. Artinya bagaimana keamanan data, privasi data, nah gitu. Kemudian untuk dampak penerapan AI ini apa? Kalau nah, dampaknya ini sangat signifikan. Jadi operasional di industri itu bisa lebih efisien, efektif. Kemudian dampaknya berikutnya untuk pengambilan keputusan data
keputusan. Jadi AI bisa mengambil keputusan berdasarkan data. Seperti kita ketahui, AI itu based on data. Kemudian AI juga bisa meningkatkan skalabilitas bisnis. Jadi mungkin bisa melayani customer, pelanggan dalam waktu bersamaan. Kemudian AI juga bisa berinovasi atau memberikan peluang baru, peluang kerja. Jadi misalnya pekerjaan baru, misalnya content creator, data analitik, atau data analis, atau software development. Gitu Pak Cai. Ini menarik nih Pak Ben. Jadi Pak Ben tadi katakan sudah masuk ke ranah industri, manufaktur dan lain sebagainya. Contohnya seperti apa sih Pak realnya di dunia industri itu penggunaan AI itu? Ya, contohnya kita ambil contoh di manufaktur. Nah, manufaktur itu sudah bisa mendeteksi kapan peralatan atau alatnya ini mau diservis atau di-maintain. Nah, kalau dari sisi operasionalnya mungkin pemasok atau rantai pasokan itu bisa dipangkas atau lebih dihemat. Kemudian juga sekarang ini di manufaktur, sekarang ini mereka bisa mendeteksi atau mengurangi stok. Bahkan juga sekarang ini sudah bisa tanpa stok. Jadi artinya jadi tidak ada biaya atau penyimpanan biaya gudang itu. Oke, luar biasa. Jadi memang sebetulnya dan dari survei tadi juga menarik Pak ya. Produktivitas meningkat 4 kali lipat. Dan pendapatan tenaga kerja 56% meningkat ya, yang memiliki skill di bidang AI. Sekarang saya mau ke Bu Suci nih Bu. Siap. Sebagai co-founder Alo Dokter nih Bu, salah satunya ya. Dan mungkin Ibu membangun platform itu salah satunya mungkin dengan pengembangan AI gitu kan. Nah, pengalaman Ibu seperti apa sih dan kenapa sih Ibu mencoba membangun itu? Silakan Bu Suci. Pengalamannya adalah yang pasti pada saat kita berdiri Alo Dokter itu di tahun 2014 itu mungkin masih belum banyak orang yang mengerti mengenai penggunaan teknologi, apalagi telemedicine. Nah, pertama kali ini Alo Dokter itu kita memberikan informasi Pak, karena seperti yang kita tahu banyak sekali engine yang memberikan informasi-informasi, tapi kita nggak tahu nih informasinya dari siapa, siapa yang bisa mempertanggungjawabkan, apalagi kalau kita berhubungan dengan kesehatan. Nah, disitulah saya dan juga partner kita melihat bahwa ini kita kayaknya harus bisa mempunyai satu aplikasi ataupun satu wadah yang bisa menggather semua informasi kesehatan, dan pastinya itu harus langsung juga diakurasi oleh orang yang bersangkutan ataupun dengan tenaga yang bersangkutan. Contohnya adalah dokter itu sendiri. Karena informasi kesehatan itu bukan kita yang mau taunya seperti apa, tapi yang terpenting adalah kita harus tahu maksud dari informasi itu seperti apa. Jadi di situ Alo Dokter kita mulai berdiri dengan memberikan informasi kepada seluruh masyarakat yang pastinya adalah meningkatkan kepercayaan. Karena yang namanya kesehatan itu kan nggak ada turn back-nya Pak, nggak ada. Kalau salah kita bisa balik lagi. Betul. Tapi malah justru preventifnya itu yang memang harus dijaga dari awal. Setelah itu kita melihat bahwa ternyata kalau misalkan masyarakat Indonesia sudah mendapatkan informasi yang tepat, ini harus bagaimana? Nah, disinilah kita melihat berarti harus berkonsultasi ataupun juga harus adanya komunikasi antara pasien dan juga dokter. Yang tadi seperti Pak Ben bilang tadi, mungkin dulu kalau ke dokter agak susah ya Pak Ben ya, ataupun juga mungkin untuk daerah-daerah yang agak kesulitan itu kan menjadi sesuatu masalah ya, mungkin yang tadinya kita mau komunikasi jadi nggak bisa. Ataupun juga ketika kita berbicara langsung pasti ada sesuatu yang saya punya banyak pertanyaan, tapi ketika di depan dokternya kita bingung nih mau nanya apa gitu ya, hilang gitu. Nah, akhirnya terciptalah telemedicine. Nah, telemedicine ini itu sekali lagi bukan untuk menggantikan dokter Pak. Tetapi di Alo Dokter ini kita melihat bahwa AI ataupun juga teknologi ini justru untuk sebagai pendukung. Komplement lah ya. Jadi komplement. Jadi sekali lagi AI ini tuh dapat menciptakan produktivitas dan efisiensi. Contohnya kayak di Alo Dokter dengan telemedicine. Itu kan berarti kita bisa memperluas nih pelayanan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Terutama yang memang kita harus melihat infrastruktur internet di daerah tersebut. Tapi setidaknya kita membuka peluang untuk para dokter dan juga untuk para pasien bisa bertanya, bisa mengerti apa sih sebenarnya yang terjadi pada kesehatan mereka. Dan kalau kita berbicara tentang AI itu merupakan sesuatu yang seharusnya tidak boleh ditakuti.
tetapi harus dimanfaatkan, Pak. Oke. Tetapi dengan etika, tetapi juga dengan tanggung jawab, dan yang pastinya kita sebagai manusianya nih, itu kita harus tahu nih bagaimana cara mengontrol AI itu sendiri agar menciptakan produktivitas pada usaha atau lini bisnis kita. Seperti itu. Dan saat COVID kayaknya AI ini digunakan masif ya? Sangat masif sekali. Sangat masif ya? Iya. Ya, karena saya salah satu yang pasien positif gitu ya, tiba-tiba langsung masuk itu di apa namanya di WA gitu kan, betul. Dan langsung diminta langsung konsultasi gitu. Betul. Berarti itu betul-betul membantu ya. Dan kasus seperti kasus COVID itu yang tiba-tiba banyak gitu kan, kalau orang per orang yang mengurusi kan sulit ya. Dan ternyata dengan bantuan AI ini bisa membantu peningkatan produktivitas itu. Jadi memang tidak perlu ditakuti, tapi memang tools ya. AI betul itu sekali, betul. Pure adalah tools pendukung, pendukung dan bagaimana yang menggunakan dan bagaimana memanfaatkan. Betul. Gitu ya. Mungkin kalau kesehatan ini sendiri memang AI itu harus sebagai pendukung. Karena apa? Karena kesehatan itu masih butuh human touch, Pak. Masih butuh jadi garda depan. Karena orang banyak bilang, oh AI itu menakutkan, benar sekali gitu. Tapi sebenarnya yang menakutkan itu bukan AI-nya, tapi kitanya, penggunanya atau manusianya itu sendiri. Nah, kalau di kesehatan ini, kenapa kita masih menggunakan human touch? Karena satu lagi, AI itu tidak bisa menggantikan empati, tidak bisa menggantikan kreativitas, tidak bisa menggantikan inovasi. Nah, pada Halo Dokter ini sendiri kita memberikan informasi masih membutuhkan sesuatu yang memang human touching. Jadi tidak bisa menggantikan tangannya dokter, tidak bisa menggantikan tangannya tenaga medis. Jadi sekali lagi AI itu bukan pengganti, tapi sebagai mitra kerja. Mitra kerja. Oke. Ya, ini menarik. Nanti kita bahas lagi terkait itu ya, Bu. Sekarang saya mau ke Pak Gunawan dulu nih, Pak. Ya, jadi ini udah banyak nih dibahas Bu Suci sama Pak Ben ya, Pak. Dan tadi yang menarik adalah yang disampaikan Pak Ben, ternyata pendapatan produktivitas meningkat bagi mereka yang mengaplikasikan AI dan tenaga kerja yang punya skill AI. Nah, kalau Pak Gunawan nih, bagaimana sih mempersiapkan adik-adik kita ya, yang sedang kuliah, di mahasiswa dan sebagainya untuk masuk ke dunia kerja, dunia profesional, supaya mereka bisa inline dengan kebutuhan. Ternyata banyak kebutuhan AI di dunia industri ya, Pak Ben ya. Seperti apa nih Pak Gunawan? Silakan Pak. Terima kasih Mas Cahyo. Selamat jumpa kembali pemirsa di podcast P3D. Pertanyaan menarik sebenarnya kalau kita lihat tadi. Kita ini kan di dunia pendidikan sebenarnya mengenal AI sudah jauh lebih lama lagi. Tapi pada saat itu mungkin ranahnya masih di dunia penelitian ya. Kemudian makin ke belakang kita diterapkan dan sekarang sudah ke implementasi. Dan yang menarik lagi sekarang negara kita ini negara besar nih, jangan hanya sebagai pengguna saja atau user ya. Tapi juga dia bisa menjadi maker juga yang membuat AI itu sendiri ya. Nah, oleh karena itu dunia pendidikan sudah lama melakukan langkah-langkah nyata di teknologi AI ini sendiri ya. Pertama-tama yang kami kembangkan adalah masukannya nih. Apa tuh ya? Yaitu sumber dayanya dulu. Ya. Sumber daya di sini kita lihat adalah guru-guru dan dosen-dosen. Ya. Jadi ada beberapa program yang sudah dilaksanakan, didorong juga oleh pemerintah dan juga dibantu oleh perusahaan-perusahaan multinasional, yaitu mendidik para dosen, para guru-guru untuk bagaimana memahami AI dengan cepat dan benar. Cepat salah satu, benarnya itu juga yang jadi kunci kan ya. Nah, diharapkan dengan guru-guru dan dosen yang diberi pemahaman yang baik dan benar, akhirnya bisa memberikan pengajaran kepada siswa-siswa. Memang saat ini ditargetkan banyak siswa-siswa di vokasi ya, karena memang langsung nanti ke industri. Nah, ini sudah banyak sekali pelatihan yang diberikan. Kita mengenal adanya Teach AI for Indonesia juga ada gitu. Juga ada Bisa AI, salah satu akademi yang menargetkan peningkatan kemampuan dari sisi pengajarnya itu sendiri. Kemudian yang kita juga lakukan di dunia pendidikan yaitu peningkatan di kurikulum kita. Jadi kurikulum ini kan proses belajar mahasiswa di dunia pendidikan. Nah, kita harus memang harus berat terhadap dunia AI, teknologi AI sendiri. Jadi yang kami lakukan bekerjasama dengan industri, ya salah satunya Halodoc, kemudian beberapa industri yang nasional maupun multinasional, mengintegrasikan tadi pengetahuan AI di dalam kurikulum kita. Ada beberapa mata kuliah sebagai contoh mata kuliah data science, mata kuliah cyber security, ada mata kuliah AI sendiri gitu yang sudah ada. Tapi itu nggak cukup. Kita integrasikan ke dalam mata kuliah yang lain. Sebagai contoh mata kuliah coding sebenarnya. Nah, coding ini membutuhkan skill tertentu untuk AI kan. Mungkin bahasa programnya juga berbeda dengan sebelumnya. Nah, kita integrasikan bersama gitu. Dan yang kita buat juga membangun ekosistemnya. Ekosistem itu artinya apa? Bagi dosen, bagi mahasiswa, atau mungkin bagi
umum yang sudah memahami AI, bagaimana kita bisa mengembangkan teknologi AI ini kalau bisa flavornya flavor Indonesia kan gitu ya. Yeah. Kita jangan pakai saja tadi diceritakan kalau kita hanya pakai yang nggak tahu sumbernya dari mana, kita bisa bias, kita bisa mendapat informasi yang salah dan seterusnya. Gimana diolah nanti bisa memasukkan etika budaya Indonesia itu sendiri di dalam penggunaan AI itu. Jadi itu sudah juga dilakukan. Tadi juga disampaikan oleh Pak Ben, Bu Suci, tantangannya kita masih banyak ya. Yang utama tadi disebutkan juga masalah akses ke pendidikan, akses kan nggak semua sekolah atau kampus itu dekat dengan sumber-sumber yang mempunyai ilmu. Iya, betul. Kemudian juga akses internet, infrastruktur dan seterusnya menjadi tantangan kita, dan juga adanya pelatihan-pelatihan yang sudah dilakukan saat ini harus menjadikan pelatihan yang berkualitas sebenarnya. Bukan hanya sekedar diajarin AI selesai, tapi bagaimana kualitas ini bisa kita tingkatkan. Dan yang menjadi kendala cukup besar adalah keseragaman pemahaman terkait dengan teknologi ini dan juga kapasitas dosen atau guru. Walaupun pelatihan sudah kita lakukan, kayaknya harus terus ya ditingkatkan dari sisi jumlah, dari sisi pemerataan sehingga keseragaman itu bisa terbentuk. Yang lain adalah terkait tadi sebenarnya sudah agak disinggung ya, yaitu regulasi. Regulasi itu penting sekali gitu. Karena apapun itu yang kita lakukan, kalau tidak ada etika, mengganggu data privacy, mengganggu sisi keamanan, akan menjadi menakutkan tadi kan istilahnya tadi. Nah, supaya tidak menakutkan, ya kita harus dipahami dengan literasi, dengan regulasi. Jadi inovasi yang kita lakukan bersama ini memberikan dampak yang positif. Seperti itu Mas Cahyo. Iya. Ini lagi-lagi sudah 3 narasumber bilang regulasi ya, Bapak Ibu ya. Walaupun bukan kami yang menentukan regulasi ini, tapi nggak apa-apa yang disampaikan, dan kami berharap podcast ini bisa didengar oleh stakeholders yang terkait gitu ya. Artinya memang kita membutuhkan supaya AI ini ada relnya gitu ya. Ada batas-batas yang nggak tiba-tiba bisa digunakan di sana, di sini, dan bisa dimanfaatkan secara buruk lah ibaratnya. Karena lagi-lagi tadi yang disampaikan oleh Pak Sani juga, Pak Kepala, bahwa ada sisi negatif dari AI gitu ya. Dan Pak Ben tadi sudah mengatakan ada etik, Pak Gunawan, Bu Suci juga ada etika yang harus dijaga dalam penggunaan AI. Nah, kalau menurut Pak Ben nih Pak, bagaimana cara menjaga etika itu supaya tidak terlanggar ketika kita menggunakan AI, entah ketika di dunia industri kah atau di dunia profesional? Silakan Pak. Ya, kita mungkin PR kita bersama ini dengan regulasi ini, regulasi dan etika. Kita harus bikin regulasi itu win-win solution. Jadi bagaimana regulasi ini bijak. Jadi tidak terlalu ketat dan tidak terlalu longgar juga. Tidak terlalu ketatnya apa? Kalau terlalu ketat nanti menghambat inovasi atau mungkin startup yang mau berkembang nanti mungkin agak sulit. Tapi kalau terlalu longgar juga kita khawatir juga. Kenapa? Bisa agak mendekat sedikit Pak ke mikrofon. Nanti privasi data, keamanan data, kemudian security-nya bagaimana. Nah, itu harus kita pikirkan bersama ini. Jadi memang antara etika dan regulasi ini saling bersinggungan nih kayaknya Pak Gunawan ya. Betul. Jadi karena ya memang sebetulnya yang membuat orang merasa ketakutan adalah itu ya. Salah satunya adalah karena kemarin itu ada kan mulai banyak orang yang FOMO nih membuat AI dengan artis-artis, dia foto atau video dengan artis, dan ternyata artisnya nggak ikhlas dengan hal itu, merasa loh ngapain kamu menggunakan itu, kan ibaratnya data pribadinya dia, wajahnya dan sebagainya, dan itu belum ada yang mengatur, bahkan secara internasional juga belum ada gitu kan, sehingga mau protes pun ke siapa gitu kan nggak ada. Nah sekarang kalau kita Bu Suci nih dari Kadin kan banyak komunitasnya besar ya, dan dari berbagai macam industri ada di situ. Kalau Ibu melihat kira-kira dari rekan-rekan anggota Kadin nih sudah seberapa siap sih menghadapi disruption ini di teknologi AI ini? Silakan. Kalau dari anggota Kadin DKI Jakarta ini sendiri, saya melihat bahwa anggotanya itu sudah sangat memiliki kesadaran akan disrupsi AI yang sangat cepat ini. Gitu. Mereka sudah melihat kesadaran itu, mungkin masih memang implementasinya masih belum merata dan sebagainya. Contohnya mungkin kayak perusahaan yang besar itu mungkin mereka sudah memanfaatkan, sudah mengadaptasi, dan mereka juga sudah menggunakan dari manfaat teknologi untuk meningkatkan produktivitas di bisnis mereka.
Nah, yang perlu diperhatikan adalah usaha kecil menengah ini yang atau bisa disebut UMKM. Nah, ini memang sangat perlu pendampingan sekali. Karena apa? Karena mereka mungkin masih ada ketakutan-ketakutan yang mungkin belum bisa kita pahami. Contohnya adalah kalau saya menggunakan AI, nanti tenaga kerja saya berkurang. Nanti pada saat mengimplementasikan AI itu biayanya sangat tinggi sekali seperti yang Pak Ben bilang tadi. Betul. Nah, itu tidak bisa dipungkiri ketakutan-ketakutan seperti itu. Sehingga mereka itu mungkin kurang beradaptasi nih mengenai teknologi yang cukup berkembang ini. Nah, disinilah dari Kadin DKI Jakarta kita benar-benar harus memberikan informasi atau juga memberikan transfer pengetahuan mengenai apa sih sebenarnya AI tersebut. Seperti Pak Gunawan bilang tadi, pemahaman ya Pak ya. Pemahaman itu penting sekali. Sebenarnya pemahaman tentang AI seperti apa, terus juga apa yang bisa kita manfaatkan dari AI tersebut, dan yang pastinya juga kita memberikan advokasi juga. Dan yang terpenting Kadin DKI Jakarta kita juga membuka nih peluang yang namanya berkoordinasi. Karena sekali lagi kita memberikan peluang koordinasi untuk semua lintas sektor. Jadi semuanya tuh bisa saling beradaptasi, bisa saling bertanya, bisa saling mengetahui sebenarnya manfaat AI itu seperti apa. Sehingga anggota Kadin DKI Jakarta ini bisa dengan bersama-sama itu bisa melihat dan juga kita tahu bagaimana cara memanfaatkan teknologi ini untuk meningkatkan produktivitas pada bisnis masing-masing. Seperti itu. Betul. Karena apa yang dilakukan Kadin ini, kalau misalkan perusahaan-perusahaan di Kadin produktivitas meningkat, tentu saja iklim bisnis dan ekonomi di Jakarta akan jauh meningkat, perluasan tenaga kerja juga meningkat dan seterusnya gitu. Cuma memang ini yang kadang-kadang tadi juga sudah disinggung oleh Bapak Ibu narasumber ya. Masih banyak yang beranggapan seperti ini Pak Gunawan. Misalkan penggunaan AI itu kan banyak memotong birokrasi lah ibaratnya. Lalu akhirnya banyak yang tersingkirkan lah tenaga kerja. Nah, kemarin saya baca berita itu ada satu perusahaan Swedia, awalnya dia transform menggunakan AI dan PHK sekitar 6.000 karyawan. Tapi tahun depannya dia menyesal menggunakan AI dan rekrutmen lagi 6.000 karyawan. Tapi di sisi lain pemerintah Albania kalau nggak salah ya, mengangkat AI menjadi salah satu menterinya. Nah, gimana nih Pak Gunawan kira-kira ini kontradiksinya apa ya? Sangat besar ya. 180 derajat gitu. Silakan Pak. Ya. Menarik ya kalau kita melihat, karena kan tadi saya sempat sampaikan mengenai keseragaman. Betul. Artinya ini yang nggak seragam ini bukan hanya di sisi dosen atau orang yang memahami teknologi itu, tetapi sebenarnya di sisi penerima pun juga berseragam. Kita mengenal dulu adanya istilah transformasi digital kan, di mana yang manual dirubah menjadi digital. Betul. Nah, sekarang yang berkembang ini bukan transformasi digital lagi, ada transformasi AI. Jadi kalau dulu semua pakai handphone, semua pakai online udah beres. Sekarang kan lebih cerdas lagi kan. AI itu artinya menambah pemikiran otak kita di dalam sistem. Nah, nggak semua paham. UMKM sebagai contoh, baru aja ngerti transformasi digital, sekarang kok udah AI lagi gitu kan. Jadi kalau saya lihat ada tingkat keseragaman atau perbedaan keseragaman di dalam memahami AI itu sendiri. Nah, tadi apalagi kita melihat tingkatnya levelnya dunia ya. Dunia ada yang sudah menterinya menjadi AI, digantikan oleh AI. Ada yang merasa kok AI nggak cocok sekali. Jadi benar kalau kita lihat secara prinsip AI itu tidak mengalahkan manusia atau menggantikan manusia, pekerjaan manusia. Yang ada sekarang adalah kalau kitanya siap, kan AI diciptakan oleh manusia. Betul. Jadi kalau AI ini manusia-manusianya siap dengan teknologi tersebut, ya dia akan selalu di atas AI. Tetapi kalau kita yang nggak siap atau tenaga kerja kita nggak siap dengan AI, kita bukan digantikan AI, tapi kita digantikan orang yang mengerti AI. Jadi kuncinya adalah kita harus membuka diri kita untuk hal yang baru. Kita harus belajar tentang teknologi ini dan kita bisa memanfaatkannya. Nah, kalau dilihat tadi konteksnya, ada perusahaan ternyata belum siap dipasarkan untuk siap, ya akhirnya itu setelah mereka berjalan, ternyata saya lebih suka dengan adanya manusia tapi dia mengerti AI daripada menggantikannya semuanya. Nah, hal tersebut tadi yang menarik, karena kalau melihat perkembangan teknologi ini seharusnya juga dilakukan secara bertahap ya. Nah, kita memahami tadi adanya kemajuan teknologi itu juga tidak terlepas dari kaitannya inovasi, ya kan? Betul. Satu sisi kita melihat nih, etika adalah banyak dipandang ini menghambat inovasi karena nggak boleh ini, nggak boleh itu. Tapi satu sisi inovasi dilakukan mendampak baik, tapi kalau nggak dibatasi kebablasan. Muncullah regulasi tadi. Sama pemahaman kita mungkin kalau saya tarik kembali ada masalah sisi keamanan kan, security. Security itu sebenarnya
paradoks atau berbanding terbalik dengan kenyamanan. Oh iya. Bayangkan aja di rumah kita ya, perumahan kita kalau banyak security kan nggak nyaman. Tapi kalau mau nyaman nggak perlu security. Tapi satu sisi kita harus mencari jalan tengah kan. Betul. Inovasi dan etika itu menyeimbangkan keduanya. Ya. Cara mainnya gimana? Regulasi harus ada. Ya. Dari sisi pemerintah, saya rasa saya sudah melihat dan juga disampaikan adanya buku putih itu terkait dengan penggunaan AI. Dari sisi pemerintah sudah ada. Dari sisi industri saya juga sudah melihat dia memberikan panduan peta jalan mengenai AI. Dari sisi akademis juga sudah ada nih. Tadi Pak Ben sempat menyatakan kita harus bersinergi nih, sinergi antara pemerintah, kemudian pendidikan tinggi, komunitas juga kalangan usaha untuk menyarikan titik tengah di mana kita bisa terima semua. Mungkin versi AI nggak harus versi Amerika, versi AI nggak boleh versi negara lain, tapi versinya Indonesia. Nah, ini kita bangun. Jadi mudah-mudahan dengan kegiatan podcast ini juga kita bisa bersinergi, teman-teman pemirsa juga bisa melihat bahwa kerjasama bersama ini yang kita butuhkan nih untuk bisa membuat AI berguna bagi kita sesuai dengan kebutuhan di Indonesia. Seperti itu, Mas. Ya, jadi ada lokal konteks di situ. Betul, ya. Konteksnya adalah keindonesiaan. Nah, ini menarik nih Pak Ben, karena kan kita setahu saya kita kan sedang ada SKKNI prioritas terbaru nih. Itu sudah masuk belum ya AI? Karena kan tadi ternyata AI itu meningkatkan produktivitas. Nah, sejauh ini apakah itu sudah terakomodir di situ? Karena kan Pak Ben salah satu perumus SKKN ini, Pak Gunawan gitu ya. Silakan, Pak. Ya, waktu saya ikut yang terakhir, itu belum ada AI. Belum. Justru saya waktu itu ya punya beberapa masukan, ada beberapa usulan. Jadi AI itu sudah harus dimasukkan ke dalam. Kenapa? Karena ini AI ini mau nggak mau dia itu akan hadir ke dalam kehidupan kita ini semua. Setuju atau tidak setuju, kita harus menerimanya. Nah, mungkin sekarang ini kita harus perhatikan juga. Mungkin ada istilahnya bonus demografi. Bonus demografi. Nah, dengan adanya AI ini, kita bukan nanti di tahun 2030 itu bukan bersaing dengan AI saja, tapi ini peminat atau pencari kerja ini udah banyak sekali nih. Jadi tenaga kerja yang produktif itu dari usia 24 sampai 55 itu sangat puncak-puncaknya 2000. Kalau kita tidak bisa mengantisipasi dari sekarang, mungkin akan menjadi beban. Nah, salah satunya untuk meningkatkan produktivitas ini, jadi kita jangan takut, jangan khawatir. Kita bukan digantikan dengan AI, tapi bagaimana kita bisa berdampingan bekerja dengan AI supaya apa? Supaya produktivitas kita lebih tinggi. Jadi artinya kalau orang yang tidak mengalami atau tidak ingin belajar AI itu akan ketinggalan. Tapi kalau dia belajar AI, dia jauh lebih lebih produktif. Gitu. Seperti yang disampaikan Pak Gunawan, kita bukan kalah dengan AI, tapi kita kalah dengan orang yang lebih mengerti tentang AI, gitu ya Pak ya. Iya. Dan kami sebetulnya di P3D juga, kami kan saat ini sedang mengembangkan kalkulator produktivitas, mengukur produktivitas perusahaan. Di bawah itu nanti akan ada rekomendasi. Nah, rekomendasi itu sedang kami kembangkan juga supaya bisa berbasis AI. Jadi semakin banyak data yang masuk, rekomendasinya akan semakin tajam, gitu ya. Dan kami sih berharap itu tadi nggak boleh ketinggalan Pak ya. Kalau ketinggalan kita terkalahkan oleh orang-orang yang sudah menggunakan AI gitu kan. Nah, untuk rekan-rekan yang sudah bergabung di Zoom maupun YouTube, mungkin ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Karena kalau saya yang nanya terus nanti khawatirnya beliau-beliau itu Pak Cahyo lama banget sih, saya pengen nanya nih gitu kan. Oke, ada pertanyaan. Ada ini untuk siapa ya? Mau bertanya langsung Bapak atau Ibu atau mau kami bacakan saja? Kami bacakan saja ya. Baik, ada pertanyaan dari Pak Fajrul. AI memang sangat bermanfaat, terutama bagi peningkatan produktivitas. Namun masih banyak pelaku usaha, terutama yang sudah berumur, tidak terlalu bahkan tidak memerlukan AI. Oke, karena program sebelumnya belum juga terlalu dipahami, muncul teknologi atau program yang baru. Pertanyaannya, bagaimana cara untuk memaksa pelaku usaha tersebut untuk menerima dan memanfaatkan teknologi AI ini untuk meningkatkan produktivitas usaha mereka? Ini sebetulnya sudah disinggung sedikit oleh Pak Gunawan tadi. Mungkin Pak Gunawan boleh menanggapi ini, Pak. Ya. Terima kasih pertanyaannya Pak Fajrul. Ya, menarik sekali ya. Kalau kita melihat, memang kita nggak bisa memaksakan penggunaan AI. Betul. Itu benar. Yang kita harus lakukan pertama kali adalah literasi itu sendiri, pemahaman mengenai teknologi AI. Karena banyak sekali aspek di dalam teknologi AI itu sendiri. Nah, di sisi pelaku usaha,
ada baiknya mereka memahami implementasi AI itu. Implementasi, oke. Nah, untuk implementasi AI tersebut kita harus memahami beberapa tahapan dulu lah ya. Tahapnya adalah penggunaan apapun itu, produksi yang kita lakukan ataupun proses yang kita lakukan sudah melalui proses digitalisasi. Ya. Setelah itu bisa kita tanamkan segi-segi analisis, kemudian segi-segi pemahaman mengenai tren yang terjadi, sehingga menimbulkan dampak yang lebih positif lagi dalam teknologi tersebut. Nah, apa yang menarik buat kalau kita lihat pelaku usaha yang tingkat menengah ke atas, saya sudah melihat lah, tadi Pak Ben menceritakan berapa persen yang sudah menggunakan, lebih dari 50%, bahkan beberapa statistik di negara barat 89% sudah menggunakan teknologi AI. Nah, kalau kita lihat pelaku mikro, kemudian kecil dan menengah, memang ada hal-hal yang bisa AI digunakan secara maksimal. Mungkin bukan terlalu bersifat productivity satu ya. Kedua, cara proses bisnis pun bisa dirubah dengan menggunakan AI. Yang lebih bagus lagi adalah AI membuka kesempatan juga untuk, sebagai contoh, UMKM itu kan banyak produk-produk yang sifatnya tidak terlalu besar, tapi membutuhkan packaging yang cukup menarik. Nah, dengan mendesain packaging berdasarkan AI ini bisa menghasilkan suatu hal yang bukan aja cepat, murah, tapi juga sangat inovatif. Betul. Nah, kita ajarkan seperti itu. Jadi memahami seperti apa teknologi bisa melakukan satu hal, dan kita ajari tools yang bisa digunakan. Nah, ini akan mempercepat mereka untuk mengadopsi AI tersebut. Jadi tidak ada istilah paksaan tadi, tapi mereka akan merasa, oh iya ya, saya perlu nih karena ada tools-tools yang relevan dengan produksi saya dan bisa saya gunakan. Diharapkan ini memudahkan mereka juga merasakan manfaat AI tadi. Karena kalau saya tidak pakai tools ini untuk contohnya packaging kotak yang saya buat lah, membuat cake sebagai contohnya. Saingan saya bisa menggunakan packaging lebih bagus karena AI tadi. Loh, saya jadinya bisa kalah bersaing dengan desain yang lebih bagus tadi. Nah, hal-hal ini yang bisa kita lakukan dengan adanya pembelajaran tadi, dengan literasi tadi, sehingga juga akan mengangkat tadi. Kalau istilahnya ada naik kelas ya, yang dulunya biasa-biasa saja dia bisa menjadi level global, atau mungkin bisa menjadi suatu produk yang diminati oleh masyarakat. Seperti itu. Mungkin Bu Suci mau menambahkan sebagai pelaku usaha sendiri nih, silakan. Kalau di sini benar tadi kata Pak Gunawan, kita nggak bisa memaksa, tapi akhirnya jadi terpaksa. Itu dua kata yang sangat berbeda. Karena ujung-ujungnya kalau bisnis itu apa Pak? Profit, betul, dan juga keuntungan. Nah, biasanya untuk kita mengedukasi orang-orang yang mungkin belum terbiasa dengan teknologi tersebut adalah dengan Bapak bisnis, pasti Bapak ujung-ujungnya apa? Profitable ataupun keuntungan. Nah, kalau Bapak bisa menggunakan, contoh adalah e-commerce. Nah, kalau misalkan Bapak bisa menggunakan yang tadi Pak Gunawan bilang, tools-tools yang bisa meningkatkan produktivitas mereka, ujung-ujungnya adalah hasilnya, profitnya itu bisa besar Pak, sehingga mereka menyadari itu dari akarnya dulu gitu. Jadi bukan dari oh ya Pak, AI ini bisa gini, nggak akan masuk gitu. Tapi kalau misalkan kita memberitahukan mereka, literasinya mereka adalah lebih Bapak berjualan, Bapak berbisnis untuk apa? Untuk menghasilkan yang namanya penghasilan yang tetap, maupun juga keuntungan yang baik. Sampai akhirnya mereka bukan memaksa lagi, tapi mereka terpaksa nih Pak untuk melakukan itu agar mereka bisa catching up dengan apa yang terjadi di luar sana gitu. Jadi kalau menurut saya memang pemahaman AI ini itu menjadi hal yang tantang. Kenapa? Karena memang kita harus bisa mengklasifikasikan kelas mana yang bisa diberikan. Contoh misalkan, kalau UMKM pembahasannya seperti apa nih? Komunikasi skillnya untuk memberikan pemahaman AI itu seperti apa? Untuk yang lainnya juga seperti apa? Sehingga jadi seragam nih intinya dari penggunaan AI ini. Sekali lagi mereka tahu, oh ini tuh ternyata bukan untuk menggantikan saya gitu, tapi malah justru untuk membuat saya menjadi lebih baik lagi, bisa menjadi mitra saya, sehingga bisa meningkatkan, sekali lagi ujung-ujungnya adalah produktivitas dari pekerjaan yang mereka geluti. Betul. Saya pernah juga nyoba di AI. Tolong buatkan saya packaging sabun ramah lingkungan. Itu langsung keluar dan cakep banget gitu ya. Nggak usah mikir, nggak usah dia harus promnya bagus. Promnya bagus langsung keluar gitu. Nggak usah sewa jasa desain gitu kan. Ternyata tinggal dikirim untuk dicetak dan lain sebagainya. Dan ternyata memang harus dari kebutuhan dulu gitu ya, kebutuhan bisnisnya apa, karena memang ya ini kan bukan FOMO gitu ya, bukan mentang-mentang orang sekarang pada pakai AI saya juga mau pakai AI tapi kan belum tentu cocok gitu yang dipakai orang lain sama bisnis kita gitu ya. Baik, ada pertanyaan lagi? Bapak Edi resen, silakan Pak, dibuka mikrofonnya, silakan kalau ingin bertanya langsung kepada narasumber. Baik, terima kasih banyak Pak Edi atas pertanyaannya. Silakan Pak Gunawan bisa langsung menanggapi. Terima kasih Pak Edi, pertanyaannya menarik sekali.
memang menjadi concern kami juga betul, ya. Betul. Udah pernah kita bahas sebelumnya. Kita ada paradoks nih, ada paradoks satu sisi, di mana adanya kebutuhan tenaga kerja, tapi di sisi lain kok banyaknya lulusan tidak mendapat pekerjaan. Betul. Kan itu jadi berbanding terbalik ya. Betul. Salah satu yang kita lakukan memang dikuncinya di kurikulum. Betul. Jadi kami menggunakan kurikulum tadi yang melakukan kerjasama dengan industri. Tujuannya seperti ini ya Pak Edi. Kita melihat apa sih yang dibutuhkan industri. Ya. Nah, kurikulum itu didesain supaya mahasiswa kita pada saat lulus itu langsung bisa diserap. Ya. Beberapa hal yang kita lakukan terkait dengan maksud tadi kurikulum tadi. Yang pertama adalah contohnya di perguruan tinggi melakukan kegiatan magang. Ya. Magang ini apa sih? Sebenarnya mahasiswa bukan hanya memahami secara teori, tetapi dia yang dibutuhkan industri kan biasanya prakteknya ya. Betul. Ya. Jadi kalau kita melihat mahasiswa harus dikasih pengalaman nih selama setahun, 6 bulan sampai setahun, untuk mereka sebelum lulus sudah bisa bekerja atau bisa masuk ke dalam industri itu sendiri. Yang nantinya industri akan melihat, oh iya ya saya punya kebutuhan ini yang harus kamu pelajari. Mahasiswa pun juga melihat, oh ya ternyata di industri itu membutuhkan skill yang saya miliki. Betul. Sehingga salah satunya adalah terjadinya, jadi link and match sebenarnya bukan hanya slogan tapi niat yang ingin kita lakukan. Lulusan kita benar-benar dibutuhkan industri. Nah itu salah satu yang kami lakukan di dunia pendidikan adalah melakukan kegiatan magang tadi. Kemudian yang kita lakukan juga, kita banyak berkonsultasi kerjasama dengan industri untuk melihat apa sih skill-skill yang berubah. Karena kalau kita lihat AI, memang ada konotasinya AI ini atau teknologi menggantikan pekerjaan. Tapi sebenarnya dia membuka peluang baru juga. Ada skill set atau profesi baru yang terbentuk di situ. Kemudian juga membentuk kebutuhan tenaga kerja yang baru. Nah, ini nih harus kita komunikasikan bersama dengan mahasiswa-mahasiswa yang nantinya dia akan mencari profesi tersebut dan akhirnya mengisi kebutuhan tenaga kerja yang baru tadi. Caranya gimana? Dengan berkomunikasi aktif dengan industri, di mana kita lihat apa sih skill atau ilmu yang dibutuhkan, lalu kita integrasikan ke mata kuliah kita. Jadi pada saat dia ngambil mata kuliah, kalau dulu kita berdasarkan textbook saja, baca buku, teori selesai gitu ya. Sekarang kita enggak nih. Teori iya sebagai fundamental mereka pengetahuan, tetapi dimasukin tadi skill apa, kompetensi apa sih yang nanti industri butuhkan. Sehingga dari mata kuliah saja mereka bisa selaras dengan kebutuhan industri. Nah, ini yang sudah kami lakukan. Diharapkan nanti paradoks tadi bisa hilang tuh tadi ya Pak Edi. Diharapkan memang kebutuhan tenaga kerja itu bisa dipenuhi dengan lulusan kami. Dan ini membutuhkan sinergi yang cukup luas dari sisi pemerintah, dari sisi pelaku usaha, dari sisi kami juga di dunia pendidikan, dan juga dorongan dari komunitas ya. Dan arti kata tadi Bapak ini sebagai ketua RT, kemudian kami juga dari sisi pendidikan sering berkomunikasi seperti ini nih. Ini membuka mata juga buat kita semua akhirnya apa yang paling cocok. Dan itu yang sudah kami lakukan di dunia pendidikan. Ya, dan salah satu fungsi dari podcast ini adalah menghilangkan sekat-sekat itu supaya kita bisa saling berdiskusi lah. Betul. Gitu. Dan saya masih ingat Pak Gunawan, ini sudah pernah kita bahas di podcast sebelumnya. Iya, betul. Di mana Pak Heri yang dari Komdigi itu mengatakan kebutuhan pekerjaan di bidang AI itu banyak. Tapi ternyata ada gap di mana lulusan kita itu skillnya tidak bisa mencukupi kebutuhan di situ. Betul. Jadi tidak terisinya posisi tenaga kerja di situ bukan karena tidak ada lowongannya, tapi karena kurangnya skill tenaga kerja yang dibutuhkan industri. Nah, itulah yang harus kita jawab. Gap itu ternyata yang harus kita perkecil seminimal mungkin gitu supaya pada akhirnya rekan-rekan kita yang masih mencari pekerjaan dan lain sebagainya itu bisa cocok masuk ke dunia industri yang memang sudah terdisrupsi dengan teknologi, dengan AI ini seperti itu. Dan ya ini memang pernah kita bahas nih, dan alhamdulillah podcast kita bermanfaat ternyata. Dan memang kita lakukan itu. Jadi memang sumber daya manusia kita lakukan namanya reskilling, ya merubah skill yang dulu menjadi yang dibutuhkan terbaru, dan upskilling. Jadi dengan mengupgrade keilmuan mereka dengan teknologi yang ada. Diharapkan lulusan ini selalu match dengan kebutuhan industri pada saat mereka lulus. Kan kalau kita mendidik di perguruan tinggi kan 4 tahun ya. Jadi tapi kita harus melihat lulusan kita ini memang relevan terus dengan pelaku usaha, dengan industri, dengan lakunya reskilling dan upskilling. Salah satu metode. Dan kita melihat juga ada perubahan di sisi restructuring kompetensi. Apa itu maksudnya? Masalah kita sekarang dibutuhkan nggak hanya keteknisan jago aja, tapi dia di soft skillnya juga harus mumpuni juga. Itu yang dibutuhkan, mampu bekerja sama, mampu mengeluarkan ide, mampu presentasi dan seterusnya. Nah, ini juga kita
bina mereka. Jadi bukannya hard skill aja, tapi soft skillnya yang kita tingkatkan juga. Betul. Skill, knowledge, attitude tidak bisa terpisahkan ya Pak ya. Itu adalah satu kesatuan. Apalagi kalau mau masuk ke dunia industri gitu kan, tenaga kerja tersebut. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya mungkin? Oke, dari Bapak Sugiyarto, bagaimana peran AI dalam memperluas kesempatan kerja? Wah, ini menarik nih. Mungkin dari Pak Ben, Pak. Apalagi tadi AI sudah banyak digunakan di industri dan lain sebagainya. Silakan Pak. Oke, sebelum saya jawab ini Pak Sugiyarto, mungkin saya menambahkan sedikit. Kita perlu perhatikan untuk upskilling ini. Oke. Upskilling ini kita harus identifikasi dulu nih. Banyak juga di perusahaan-perusahaan atau di industri kita ini sekarang ini orang yang tua-tua udah malas belajar AI ini. Nah, sekarang caranya atau teknisnya itu ada. Jadi sekarang ini AI itu tidak harus belajar coding. Sekarang toolsnya drag drop aja sudah banyak sekarang. Betul. Ya, jadi pertanyaan dari Pak Fajro tadi yang orang sudah berumur dia bagaimana. Nah, sekarang contoh yang gampang aja. Pak Cahyo kan ada sering lihat Kanban. Nah, Kanban itu dipindahkan secara manual kan. Betul. Nah, sekarang dengan menggunakan Trello aja itu lebih simpel kan. Trello ya. Trello. Nah, itu salah satunya. Jadi jangan khawatir, kita AI ini sebetulnya bukan mempersulit, mempermudah kita. Bagaimana kita lebih produktif. Jadi gunakanlah AI. AI itu ada yang hardcode, ada yang gampang. Tinggal drag drop aja jadi. Nah, contohnya dalam machine learning. Kalau machine learning kan harus coding. Sekarang kan dengan pakai WK aja gampang, drag drop. Gitu. Betul. Mungkin ke pertanyaan yang tadi yang terakhir. Sorry. Bagaimana memperluas lapangan kerja dengan menggunakan AI itu Pak? Iya. Tadi kita juga sudah bahas Pak Gunawan, Pak Suci juga, Pak Suci. Dengan adanya AI ini nanti akan banyak peluang baru. Ya, dengan inovasi produk, contohnya kayak desain packaging tadi, konten kreator atau mungkin sistem desain. Data analitik, data scientist ya, seperti itu. Banyak peluang-peluang baru yang muncul dari itu, Pak. Betul. Jadi memang tadi seperti yang disampaikan Pak Gunawan, ada skill set yang memang tergusur, tapi ada skill set baru yang memang akan muncul di situ gitu ya. Artinya seharusnya akan terjadi kesetimbangan di situ Pak ya. Dan tidak lagi-lagi tergusur itu bukan karena kalah dengan AI, tapi kalah dengan orang yang punya skill untuk menggunakan AI tersebut. Baik, ada lagi pertanyaan dari Zoom. Pak Ben, tantangan apa yang paling besar dihadapi tenaga kerja dalam beradaptasi dengan AI agar tetap relevan dan produktif? Silakan Pak. Ini menarik nih pertanyaannya Pak. Silakan. Sekarang ini tantangan apa? Nah, kita tantangan terbesar itu SDM, sumber daya manusianya ini. Jadi bagaimana kita bisa menyediakan atau menghasilkan SDM kita itu yang adaptif. Adaptif itu apa? Jadi dia bisa menyesuaikan pekerjaan, bisa beradaptasi dengan AI. Kalau tidak bisa beradaptasi dengan AI, ya dia bakal ketinggalan. Jadi harus bisa beradaptasi dengan AI. Jadi tenaga kerja kita memang harus sudah mulai beradaptasi gitu ya, dan harus menyadari lah. Karena jangan lagi-lagi menyalahkan, saya nggak dapat pekerjaan nih. Memang mungkin ada skill yang belum dimiliki sehingga dunia industri itu ibarat kailnya tuh nggak cocok gitu ya. Dia nggak keangkut karena kailnya nggak cocok gitu kan. Belum ada skill yang dimiliki untuk kesana gitu kan. Ada pertanyaan lagi? Bu Suci, bagaimana Kadin mendorong kolaborasi antara perusahaan besar, UMKM dan startup AI agar dampak produktivitas lebih merata? Ini menarik Bu, silakan Bu. Ya, seperti yang tadi sudah diungkapkan, memang saat ini yang namanya pemahaman dalam implementasi AI itu masih beragam Pak, gitu kan, dari usaha besar, usaha kecil menengah, usaha kecil maupun usaha menengah. Nah, dari Kadin ini sendiri yang pasti yang pertama mungkin kita bisa melakukan yang namanya upscaling maupun rescaling bagi anggota-anggota Kadin dengan cara apa? Misalkan seminar ataupun juga kita memberikan literasi pengetahuan, mentransfer pengetahuan antara anggota Kadin yang satu dengan anggota Kadin yang lain
lain. Misalkan adalah kita memiliki perusahaan di teknologi gitu. Nah, mungkin kita bisa berkolaborasi dengan UMKM nih yang contohnya misalkan mereka tuh belum ngerti ya gimana caranya untuk digital campaign. Nah, dengan begitu kita memberikan literasi ke mereka, pengetahuan ke mereka bahwa yuk dengan adanya AI ini, dengan literasi pengetahuan ini, itu mereka akhirnya bisa mengetahui oh ternyata kita bisa ya memberikan iklan ataupun juga advertisingnya tuh mengenai digital campaign, atau juga oh mungkin kalau misalkan kita punya produk, salah satunya adalah kan pertanyaan dari customer. Nah, kalau kita memiliki satu orang hanya untuk menjawab itu kan berarti kan ada biaya di situ. Tapi kalau kita bisa menggunakan chatbot ataupun teknologi tersebut, berarti kan kita bisa menjawab nih semua curiosity atau pertanyaan-pertanyaan customer selama 24 jam dengan produk kita. Nah, disitulah Kadin biasanya kita membuka sebesar mungkin kolaborasi antar lintas sektor. Jadi di situ kita melihat contohnya adalah UMKM yang dari binaan Kadin, mereka mau melihat nih apa yang bisa kita lakukan. Yang pertama kita sekali lagi mengkolaborasi dengan lintas sektor yang memang berhubungan, perusahaan-perusahaan teknologi, terus juga memberikan pengetahuan mengenai apa sih sebenarnya AI tersebut, bagaimana cara menggunakan dan memanfaatkan AI tersebut, yaitu mungkin dengan cara kita mengadakan webinar, seminar dan sebagainya. Dan yang terpenting sini kita juga memberikan advokasi mengenai AI tersebut. Kenapa? Supaya mereka tidak memiliki ketakutan-ketakutan yang seharusnya tidak diperlukan gitu. Karena sekali lagi mereka menganggap bahwa AI ini tuh bisa menggerus tenaga kerja mereka, terus biaya yang mahal dan sebagainya. Tapi kalau misalkan kita bisa menggunakan teknologi ini dengan tepat, malah justru dapat meningkatkan produktivitas, efisiensi dalam bekerja. Nah, itu yang dilakukan saat ini oleh Kadin DKI Jakarta. Kita mencoba memetakan perusahaan-perusahaan mana atau enggak anggota-anggota mana yang memang sangat memerlukan keterlibatan AI dalam meningkatkan produktivitas kerja mereka. Ya, ini menarik nih. Apalagi kalau misalkan kan sebetulnya kita sudah banyak lihat kayak di toko oranye dan toko hijau lah ya. Itu provider atau vendor di situ atau yang jualan di situ sudah banyak yang menggunakan chatbot yang memang sudah disediakan oleh platform tersebut gitu ya. Tapi mereka kan harus masukin data dulu sebelumnya kan. Mereka masukkan data sehingga bisa dijawab. Sehingga kapanpun walaupun cuma dipegang satu orang admin tetap bisa gitu. Artinya misalkan dia perusahaan kecil yang cuma punya terbatas lah karyawannya. Dia nggak perlu tambah karyawan, dia cukup memberikan pelatihan ke karyawan di upskilling tadi, skillnya punya, sehingga bisa yang tadinya dia cuma bisa menangani 10 pelanggan gitu ya, satu orang jadi bisa 100 pelanggan gitu kan. Itu kan produktivitas yang luar biasa gitu ya, dan itulah yang mungkin harus sama-sama kita tingkatkan gitu ya. Sehingga tadi terjadi pemerataan itulah dari teman-teman UMKM, juga mungkin ada apa istilahnya bapak asuh dari perusahaan yang lebih besar gitu kan, dan seterusnya. Baik. Ada lagi pertanyaan Bapak Ibu dari Pak Gunawan, bagaimana universitas memandang dampak jangka panjang AI terhadap pola kerja dan penciptaan lapangan kerja baru di Indonesia? Nah, silakan Pak. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau kita melihat memang saat ini yang sudah pasti disampaikan harus ada peningkatan skill ya. Pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya rutinitas ataupun yang berulang. Pekerjaan mekanik kalau kita sebut itu kemungkinan terganti dengan AI. Tetapi muncul pekerjaan-pekerjaan yang memerlukan inovasi, daya pikir yang tinggi, kreativitas dan seterusnya. Ini justru menimbulkan kesempatan yang baru bagi kalangan muda. Nah, kalau lihat jangka panjang, kalau kita melihat 5-10 tahun ke depan ya, selain implementasi AI yang ada, kita harus berkembang. Tadi saya sampaikan bukan hanya sebagai pengguna saja, user. Nanti kalau kita bicara masalah teknis ya, masalah LLM, kemudian beberapa program yang harus kita lakukan, konteks Indonesia ini belum muncul sebenarnya. Teman-teman kita sudah berusaha membuat ada lembaga komunitas yang peduli dengan AI, dan mereka ingin mendorong bahwa konteksnya harus konteks lokal gitu ya. Yang artinya apa? Bahwa nilai budaya, nilai ilmu yang tercemin itu juga termasuk juga kita punya cara kerja yang berbeda mungkin dengan negara lain gitu ya, yang lebih efektif dengan kondisi kita. Nah, ini harus dimunculkan sehingga lapangan pekerja ke depan nanti akhirnya bisa disesuaikan dengan teknologi dan budaya yang ada. Dan budaya ini menyangkut tadi masalah privacy, masalah keamanan gitu ya, yang juga akhirnya mengakomodasi ya nilai-nilai tersebut di dalam teknologi kita. Nah, diharapkan sih jangka panjang ke depan kita jangan hanya pengguna, kita harus
menciptakan teknologi itu sendiri, bahkan memodifikasi teknologi yang ada menjadi nilai-nilai yang dibutuhkan negara kita. Kan kita mempunyai target ya 2045 menjadi negara Indonesia emas. Iya, betul. Yang mana didorong oleh generasi kita. Nah, kalau kita melihat jangka panjang, lihatlah 2045 gitu. Bagaimana generasi kita ini bisa siap dengan teknologi ya. AI adalah salah satunya. Sebenarnya masih banyak teknologi yang lain nih, tapi AI salah satunya. Kita sebagai pembuat teknologi tersebut, sebagai orang yang bisa memodifikasi dan memberikan kecocokan terhadap konten yang ada di negara Indonesia. Seperti itu. Oke, lagi-lagi adalah bagaimana kita tidak menjadi hanya pengguna ya. Karena memang khawatirnya kita kan pasarnya sangat besar ya, 270 juta jiwa di Indonesia. Tapi jangan sampai kita jadi marketnya negara lain gitu kan. Justru kita harus bisa berinovasi, dan untuk menjadi negara inovator itu kan memang butuh effort ke sana gitu ya. Butuh effort ke sana sehingga memang tenaga kerja kita, pemerintah kita, dunia usaha, dunia industri, pendidikan itu siap untuk mendukung ke arah sana. Satu lagi Pak saya yang ingin saya tambahkan. Ada isu sekarang mengenai sustainability. Betul. Kalau kita jabarkan adalah istilahnya ketahanan ya, ketahanan pangan, ketahanan energi. Itu melihat sustainability sebenarnya, termasuk ketahanan planet kita. AI ini bisa membantu ya. Jadi AI ini bisa membuat bagaimana kita membuat keputusan yang tepat dan benar, bagaimana kita menggunakan data-data yang selanjutnya untuk menyasar sustainability, SDG, ESG dan seterusnya. Kita harapkan jangka panjang ini kita siap dengan kondisi seperti itu. Apalagi ada net zero emission 2060 ya Pak. Itu target yang luar biasa itu bagi Indonesia gitu kan. Baik Bapak Ibu, apakah ada yang ingin bertanya lagi di kolom komentar? Bu Suci, apakah ada tantangan ketika Ibu menggunakan AI dalam mengembangkan bisnis Ibu? Silakan. Pasti Pak. Seperti apa? Karena yang AI itu kan dia perubahannya itu sangat cepat sekali gitu kan, terutama pada bisnis saya yaitu di Alo Dokter ini sendiri. Tantangannya adalah yang pertama, kita memang harus memberikan informasi yang jelas kepada pengguna kita atau customer kita, sehingga mereka tidak takut nih untuk berbicara dengan dokter jarak jauh gitu atau dengan telemedicine tersebut. Karena akan merasa ini jangan-jangan dokternya robot nih. Nanti yang jawab siapa nih? Itu memang tantangannya adalah yang pertama, kita harus mengedukasi customer kita untuk menggunakan Alo Dokter, bahwa Alo Dokter ini sekali lagi, walaupun kita menggunakan AI ini, ingat bukan sebagai pengganti dokter, tapi sebagai pendukung agar dokter bisa memberikan pelayanan yang lebih jauh lagi. Dan yang kedua, pasti tantangan dalam bisnis juga ada, yaitu SDM. Yang seperti tadi Pak Ben bilang dan Pak Gunawan bilang, memang SDM kita ini bisa dibilang mungkin karena kurang terbiasa dengan adaptasi teknologi tersebut. Jadi mereka bukannya tidak bisa, tapi mungkin belum terbiasa untuk menggunakan teknologi tersebut. Nah, oleh karena itu dari sisi kami biasanya perusahaan ini memang terus-menerus untuk memberitahukan bahwa yuk, AI ini wajib kita gali. Seperti Pak Gunawan bilang tadi, AI itu nggak cuma pakai ChatGPT doang. Betul. AI itu nggak cuma apa gitu, karena AI itu kan memang pasti ada klasifikasinya. Misalkan adalah kita bisa menggunakan AI untuk otomatisasi, kita bisa menggunakan AI untuk prediksi, gitu. Dan kita juga menggunakan AI untuk generasi, ataupun bisa dibilang seperti ChatGPT dan sebagainya. Nah, disitulah kemampuan SDM kita itu kita harus dukung agar mereka bisa terus beradaptasi. Karena mungkin hari ini aku ngerti nih menggunakan AI yang satu, tapi ternyata seminggu berikutnya Pak itu udah ada lagi teknologi baru. Nah, ini kita mesti catch up, dan kita mesti memastikan bahwa dari perusahaan, yaitu dari internal kita sendiri, mereka sanggup dan juga mampu untuk menggunakan AI dengan tepat dan juga dengan bijak. Dan yang kedua, dari segi customer, kita harus memastikan bahwa mereka itu aman, ibaratnya mereka tuh safety, yaitu dengan data mereka. Karena biasanya kan kalau sakit itu Pak, itu kan data kita ya, atau data yang disebut data yang sangat benar-benar harus diperhatikan kerahasiaannya. Jadi nggak bisa sembarangan, karena yang namanya medical record itu benar-benar yang punyanya adalah kita, gitu. Jadi kita harus mengedukasi masyarakat bahwa ketika kalian menggunakan telemedicine di Alo Dokter, itu adalah datanya aman, datanya safety, karena memang sekali lagi kita memiliki regulasi yang sangat ketat untuk itu, gitu. Jadi tantangan itu yang mungkin terus harus kita kembangkan, dan sekali lagi untuk para masyarakat nggak perlu takut, karena di bidang kesehatan itu tidak bisa semuanya digantikan dengan AI Pak. Jadi gini, AI itu mungkin ada kekhawatiran kalau pekerjaan yang terus-menerus dilakukan dengan pattern yang sama, mungkin ada kemungkinan bisa digantikan oleh AI. Tapi kalau misalkan berurusan dengan empati, simpati, inovasi dan sebagainya, itu
akan sulit untuk digantikan dengan AI, apalagi dokter maupun tenaga medis. Itu kan masih butuh human touch yang memang garda depannya seperti itu. Jadi sekali lagi AI itu bukan untuk mengambil keputusan. AI itu hanya untuk mendukung kita, untuk memberikan percepatan efisiensi pada kita, tetapi yang mengambil keputusannya tetap adalah manusia. Gitu. Jadi itulah mungkin tantangan-tantangan yang memang harus terus kita gali dan harus terus kita inovasi supaya kekhawatiran mengenai AI dalam dunia industri kesehatan itu mereka tetap bisa mengerti dan akhirnya mereka bisa memahami dan memanfaatkan layanan kesehatan yang merata untuk seluruh masyarakat Indonesia. Iya ini menarik ya. Jadi memang yang akan tergusur kemungkinan besar adalah pekerjaan berulang. Betul. Karena kan kalau udah pekerjaan berulang, robot juga tahu ya, gini cara melakukannya. Tapi justru setelah ini kalau kita lihat justru ini akan mendorong manusia untuk lebih berinovasi lebih besar lagi. Betul. Ya kan? Karena ini tuh udah dikerjain yang lain gitu ya. Berarti kita harus mengerjakan sesuatu yang lebih besar lagi. Artinya sebetulnya AI itu tidak akan mematikan inovasi, justru dia akan mendorong inovasi yang lebih besar lagi pada akhirnya. Ada tambahan nggak Pak Ben nih kira-kira terkait hal itu? Ya, ini sebetulnya ada tambahannya, kelanjutannya. Mungkin kita 2 tahun terakhir ini istilahnya generatif AI. Nah, sekarang kan lebih berkembang lagi, agentic AI. Kemudian agent. Nah, ini dia itu sekarang ini AI itu sudah mengerti perasaan kita ini. Jadi dia sudah bisa tapi dia berdasarkan based on data ya. Based on data. Jadi dia sudah bisa memperkirakan ini bakal ngapain ini manusia ini atau apa. Nah itu, jadi dia bisa agentic AI ini dia bisa mempelajari apa istilahnya emosi manusia. Jadi mungkin kedepannya mungkin sudah mirip dengan manusia sekarang. Ya, itu AI ini. Makanya Elon Musk juga pernah bilang kan. Iya, semakin mirip dengan manusia ya. Baik. Ada lagi pertanyaan dari kolom komentar atau dari Zoom? Pak Gunawan, apakah ada contoh nyata di Indonesia atau di luar negeri di mana AI terbukti mampu mendorong produktivitas tanpa mengurangi kualitas kerja manusia? Silakan. Ya, kita sudah sepakat tadi bahwa memang AI meningkatkan produktivitas. Yang tadinya mungkin harus dikerjakan 10 orang sebagai contoh dengan otomasi tanpa orang. Jadi produktivitas kita yang tadinya hanya bekerja pada satu hal sekarang bisa mengerjakan banyak hal. Itu sudah banyak dilakukan di industri manufacturing biasanya. Meningkatkan kualitas ini bisa lihat di industri sebenarnya kesehatan ya. Di mana dulu kita mengidentifikasi penyakit itu butuh waktu yang lama dan butuh data yang sangat banyak. Sekarang dengan AI machine learning kita bisa mendapatkan sebagai contoh figur MRI lah atau CT scan gitu ya. Dari beberapa figur itu kita dengan cepat bisa menandakan tuh apakah sebagai contoh seseorang ini mengidap penyakit kanker atau tidak atau bergejala. Itu sudah terkenal di dunia kesehatan. Jadi kualitas seperti itu yang muncul. Apalagi kalau kita mengenal kesehatan itu sangat sensitif terhadap kualitas. Karena yang kita handle kan manusia ya gitu. Kualitas juga bisa ditingkatkan di dunia tadi produksi sebenarnya. Sebagai contoh tadi memberikan gambaran simulasi. Ini semua kegiatan proses bisnis ataupun desain kita biasa melalui model kemudian simulasi. Dengan AI itu model simulasi bisa kita lakukan dengan cepat karena data yang sebelumnya bisa kita tarik sehingga kualitas yang dihasilkan juga akan meningkat gitu ya. Dan ini sangat membantu juga di sisi pelaku usaha nih. Kita nggak perlu lagi. Saya pernah juga mendapat pertanyaan dari salah satu BUMN ya, gimana sih cara meningkatkan knowledge yang kita miliki sebelumnya. Jadi ada industri di mana banyak sekali ilmu itu terbangun dari orang-orang sebelumnya yang sudah tidak ada. Masih tacit ya. Jadi tacit knowledge tadi sebenarnya. Tacit knowledge. Dimana anak muda sekarang untuk belajar kan kalau experience itu kan dengan waktu ya. Kalau knowledge kita bisa belajar. Tapi kalau pengalaman itu harus waktu yang kita lalui. Nah, bagaimana caranya? Waktu itu pertanyaan kita bisa mengambil knowledge yang dimiliki, tacit knowledge tadi dengan cepat.
Dengan AI tadi, karena berdasarkan data tadi, kita bisa tarik dengan cepat, akhirnya bisa memberikan pilihan sebagai contoh membangun jembatan, membangun jalan raya seefektif mungkin, seaman mungkin gitu ya, dan seefisien mungkin gitu. Itu dimungkinkan. Teknologi AI memungkinkan itu. Jadi dengan kemampuan analisis, kemampuan inovasi yang dimiliki manusia bisa dikomplement, bisa ditambahkan dengan teknologi AI tadi. Jadi benar, sekarang kita bisa berjalan beriringan nih antara manusia dengan mesin dengan adanya teknologi AI tadi. Kalau sebelumnya masih terpisah. Nah, ini akhirnya meningkatkan tadi produktivitas kita dan juga meningkatkan kualitas yang ujungnya adalah meningkatkan daya saing kita sebenarnya. Kenapa sih mau produktivitas yang tinggi? Kan kita mau berdaya saing dengan industri lain, dengan negara lain. Nah, itu yang kita harapkan. Ujungnya lagi tadi menciptakan negara yang sejahtera. Jadi semua ini ada ujungnya. Kalau tadi usaha ujungnya uang, kalau kita negara ujungnya sejahtera. Tapi sama, ada alirannya kita meningkatkan produktivitas, meningkatkan daya saing, dan akhirnya meningkatkan kesejahteraan kita bersama. Itu. Ya, betul. Jadi memang pada akhirnya buat apa sih kita pakai AI ini gitu kan? Ya itu tadi, untuk kesejahteraan kita juga, bukan kalau AI ternyata malah membuat kita terpuruk, berarti ada yang salah dalam implementasi itu gitu kan. Ada yang harus dievaluasi dan sebagainya. Ada lagi Bapak Ibu pertanyaan dari pertanyaan terakhir. Baik, Pak, apa nih? Bagaimana potensi AI akan menyerang manusia karena sebulan ini sudah ada berita AI menolak perintah di shutdown dan AI sedang menghilangkan jejaknya ketika sedang ditrace. Wah, coba Pak Ben mungkin yang berkomentar nih Pak, silakan Pak. Bagaimana potensi AI akan berbalik dan menyerang manusia karena sebulan ini sudah ada berita AI menolak perintah shutdown dan AI sedang menghilangkan jejaknya ketika sedang ditrace. Nah, ini menarik ini. Kayak di film-film nih Pak, film Hollywood. Silakan Pak Ben. Ini kejadian ini kayaknya di luar negeri ya kalau nggak salah. Iya. Jadi kalau kita melihat kan memang intinya AI udah semakin pintar ya. Betul. Tadi di awal generatif AI itu dia sudah mampu berpikir membalas jawaban kita. Iya. Tadi Pak Ben menambahkan agentic ya, Iya. atau agent. Dia udah memahami perasaan, feeling yang sudah dipertanyakan. Benar ke robot bisa punya feeling gitu? Iya. Tapi empati itu bisa muncul. Sebenarnya mereka muncul bukannya dari dia mengerti kayak kita manusia, tapi dia mempelajari kata-kata yang kita komunikasi dengan mereka. Oh, dia kata-katanya lagi sedih. Oh, ini artinya sedih. Berikutnya bisa merespons seperti itu. Jadi berdasarkan data semua. Dan kalau ada hal-hal yang menyimpang di penggunaan AI, memang kalau kita lihat dari sisi algoritma gitu ya, dan sisi tata kelola, kita sendiri yang menyimpang. Artinya bahwa programmer itu mungkin melakukan suatu loophole, suatu lubang-lubang yang mengizinkan untuk itu, di mana bisa juga dimasukin oleh sistem yang lain. Ya. Karena AI dia tidak akan melakukan sesuatu biasanya sampai saat ini ya, tanpa komen manusia. Walaupun dia tadi sampaikan mempunyai berpikir, mempunyai perasaan, karena kata-kata kita sendiri yang memberikan clue kepada mereka. Jadi ada keterlibatan lah tadi, kalau kita bilang ketakutan itu bukan ketakutan kepada mesin, ketakutan pada orang-orang yang menggunakan AI dengan cara yang tidak benar seperti itu. Betul. Karena memang AI itu based on data ya. Dia tidak akan, ibaratnya evolusi yang terjadi pada dia adalah data juga yang dimasukkan oleh manusia itu, gitu ya. Karena kalau nggak ada datanya ya nggak akan juga dia bisa bergerak pada akhirnya. AI itu tidak memiliki kehendak sendiri. Iya. Itu masih di belakangnya masih manusia. Kalau dia berevolusi berarti manusianya yang membuat dia berevolusi gitu. Silakan Pak Ben, ada tambahan. Iya, AI itu biasanya kan tidak ada semena-mena langsung memutuskan gitu. Dia biasanya berdasarkan data atau history, atau mungkin ada percakapan sebelumnya. Jadi AI itu menolak, mungkin ada percakapan sebelumnya. Atau kalau menganjurkan, mungkin ada percakapan sebelumnya. Jadi intinya AI itu based on data. Data itu juga harus balance. Contoh, misalnya kalau kita berikan data lebih banyak respondennya wanita misalnya, mungkin berbanding 80-20. Nanti kesimpulan atau keputusannya, rekomendasinya dia menyarankan wanita. Nah itu. Jadi harus ada datanya balance, kemudian akurat, kemudian ada history datanya. Dia baru memutuskan. Oke, betul. Jadi lagi-lagi based on data, dan data harus valid karena garbage in garbage out gitu ya. Betul. Jadi apa namanya, kalau ada yang salah di AI-nya coba dicek manusianya. Coba dicek manusianya. Baik, ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Oke.
Oh, ini tadi sedikit, nggak apa-apa nanti komentar ya. Pak Ben, bagaimana SKKNI produktivitas yang baru bisa mengakomodir penggunaan AI ini? Tadi sih belum ada ya, tapi silakan Pak Ben. Ya. Ini SKKNI ini sebelumnya mungkin akan dirilis dalam waktu dekat ini. Nah, ada penambahan, yaitu setiap kurikulum atau setiap bagian tertentu di babnya itu ada penambahan mengenai AI. Bagaimana AI ini bisa diakomodir di dalam SKKNI ini. Jadi secara umum ini lebih banyak ke SDM-nya. Oh, SDM-nya. Bagaimana mereka bisa menggunakan AI ini supaya bisa beradaptasi. Jadi mungkin lebih ditonjolkan ke daya saingnya. Jadi kalau tanpa AI apa jadinya, kalau dengan AI apa jadinya. Jadi skala perbandingan itu kita masukkan di sana di dalam SKI. Ya, dan kita sudah 1 jam lebih nih ternyata berdiskusi Bapak Ibu, nggak terasa ya, karena memang seru gitu ya, yang dibahas seru dan memang menjadi concern banyak orang gitu, either di sisi positif dan di sisi negatif pada akhirnya. Ada lagi yang mau bertanya Bapak Ibu? Sudah cukup? Oke, baik, tidak ada yang angkat tangan lagi ya. Baik, tadi kita sudah sepakat gitu ya bahwa AI ini memang akan membantu manusia dalam banyak hal sehingga bisa meningkatkan produktivitas, terutama pekerjaan-pekerjaan repetitif gitu ya, dan yang sudah memiliki pattern tertentu. Tapi pada akhirnya juga AI ini setelah pekerjaan repetitif itu digantikan oleh AI, tetap akan ada pekerjaan baru yang muncul yang justru menuntut manusia berinovasi lebih besar daripada itu gitu kan. Sehingga pada akhirnya dunia industri akan membutuhkan orang-orang yang punya kemampuan itu. Dari sisi empati tidak bisa tergantikan gitu ya, dari sisi human touch nggak bisa digantikan, dari sisi experience tadi nggak bisa digantikan gitu ya, karena tetap butuh dari manusia. Sehingga kita harus bisa ibaratnya memiliki kapasitas yang tepat untuk bisa mengarah ke arah sana gitu ya. Nah, terakhir nih buat Bapak Ibu narasumber, pesan apa yang ingin disampaikan mungkin untuk pemerintah, untuk dunia industri, dunia usaha, dunia pendidikan yang mendukung ke arah bagaimana kita bisa memanfaatkan AI ini untuk peningkatan produktivitas dan perluasan lapangan kerja? Mungkin dari Pak Gunawan dulu, silakan Pak. Oke, terima kasih Pak Cahyo. Para pemirsa sekalian, jadi kita sudah menyadari bahwa disrupsi AI ini memang sudah di depan mata kita. Betul. Dan ini datang dengan tantangan sudah pastinya ya. Kita tadi bicara isu mengenai kekhawatiran tentang hilangnya pekerjaan, tentang data privacy ya, dan masalah security gitu ya, menjadi isu yang cukup menjadi tantangan kita nih. Tapi kalau kita di sisi lain, tadi juga kita sudah bahas bersama, AI meningkatkan produktivitas kita. Ya. AI juga membuka peluang-peluang baru karena ada munculnya profesi baru dan juga membentuk lapangan pekerjaan baru. Nah, ini nih penting nih. Nah, bagaimana kita menghadapinya ya, saya rasa kita nih sekarang harus bisa memanfaatkan AI dengan bijak, dengan cara kita bersinergi sebenarnya. Kami dari sisi perguruan tinggi, dari sisi pelaku usaha, dari sisi pemerintah dan masyarakat bersama-sama menggunakan AI ini dengan sebaik-baiknya. Nah, pesan saya yang terakhir, jadi kita tidak perlu takut terhadap AI. Ini bukan suatu ketakutan yang muncul karena teknologi baru, tetapi justru kita harus mempelajarinya, memanfaatkannya dengan bijak, dengan baik ya. Dengan demikian nantinya AI ini tidak lagi menakutkan, tapi AI sebagai tool kita untuk mencapai hal yang lebih baik lagi, menjadi Indonesia yang lebih baik, menyiapkan Indonesia emas, Indonesia punya daya saing yang tinggi, produktivitas yang tinggi juga, dan juga akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat kita. Seperti itu. Oke, saya mau ke Pak Ben dulu, silakan Pak Ben. Apa nih pesan-pesan penutupnya? Iya, ini AI ini harus kita galakkan ini. Kita harus masukkan sebagai pemicu produktivitas kita atau daya saing kita. Dari pembicaraan kita ini, jadi saya ada empat kesimpulan di sini. Ya, kita harus bisa menyiapkan SDM yang adaptif, yang bisa menyesuaikan diri, bisa berdampingan bekerja dengan AI. Yang kedua mungkin mengelola dan mengusulkan kualitas data. Tadi karena AI ini based on data, jadi data harus akurat. Kemudian menyediakan infrastruktur yang terjangkau, jadi supaya UMKM ini bisa bergerak, bisa memanfaatkannya. Kemudian
membangun regulasi yang bijak. Oke. Gitu. Itu aja. Oke, jadi dari sisi penyediaan SDM, lalu dari sisi regulasi, dan apa terakhir tadi Pak? Infrastruktur yang terjangkau, karena untuk pemerataan tadi yang juga sudah dibahas oleh Bu Suci ya, dari teman-teman UMKM. Terakhir Bu Suci, Siap. apa ini nih sebenarnya pesannya? sudah diberitahukan semua nih sama Pak Ben. Jadi saya hanya akan menambahkan aja di sini adalah dari diskusi ini dan podcast hari ini saya berharap untuk teman-teman di luaran sana jangan pernah takut adanya disrupsi AI yang tinggi. Jangan pernah merasa wah saya ketinggalan, enggak, selalu ada waktu untuk mengupsell diri kita sendiri. Dan yang terpenting di sini yang harus kita ketahui bahwa AI itu bukan untuk menggeser posisi kita, tetapi AI itu malah justru untuk bisa meningkatkan produktivitas kita. Dan yang terpenting juga jangan pernah merasa bahwa saya nih kayaknya udah cukup umur nih untuk mempelajari itu. Tidak ada. AI itu untuk semua orang, AI itu untuk semua kalangan, AI itu untuk semua yang mau belajar. Jadi jangan sampai AI ini membatasi kita sendiri, tapi jadikanlah AI ini sebagai pemanfaatan untuk diri kita, untuk semua di kehidupan kita, bahkan juga untuk bisnis kita. Dan sekali lagi AI ini bukan untuk menggantikan, tapi mendukung kita meningkatkan produktivitas untuk kita semua. Terima kasih. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak nih Pak Gunawan, Bu Suci, dan Pak Ben ya. Dan lagi-lagi rekan-rekan produktivitas, AI itu adalah mitra ya. Betul. Mitra dan bahkan yang bisa membantu kita. Jadi ibaratnya dengan ada AI itu kita sudah tidak lagi mengurusi hal-hal receh gitu ya. Biarkan mereka yang mengurusi hal receh. Justru manusia-manusia ini nanti yang akan dituntut lebih produktif untuk bisa berinovasi lebih besar. Dan lagi-lagi jangan merasa gagal atau merasa wah saya kok nggak bisa ya, sedangkan yang lain bisa. Padahal tergantung bisnis rekan-rekan sekalian, apakah memang membutuhkan metode yang sama penggunaan AI-nya atau tidak. Karena kan kalau tidak ya belum tentu berhasil juga apa yang dilakukan oleh orang lain terhadap bisnis Anda gitu kan. Dan kami berharap nih Bapak Gunawan, Bu Suci, dan Pak Ben, podcast ini tuh menjadi peningkatan awareness dulu ya, bahwa memang betul kita ada di dunia ketika zaman berubah begitu cepat. Iya, itu tidak bisa kita pungkiri. Tapi tidak juga membuat tadi seperti kata Bu Suci kita merasa kewalahan atau merasa tertinggal. Tidak. Tapi justru ini menyadarkan kita bahwa justru kita riding the wave lah ibaratnya ya. Justru kita harus bisa berjalan di gelombang itu gitu ya, mengendarai gelombang itu sehingga kita tidak tergerus, bahkan justru bisa meningkat dengan memanfaatkan gelombang yang memang sedang ada. Karena kalau tidak, memang apalagi kalau di perusahaan swasta kan pilihannya berubah atau mati ya. Tidak ada pilihan lain gitu kan. Dan kalau tidak seperti itu, memang kita tidak akan bisa meningkatkan produktivitas kita. Dan kami berharap akan ada podcast berikutnya, episode berikutnya, dan memang ternyata terbukti gitu ya, bahwa podcast kita yang sebelumnya nih Pak Gunawan ternyata dibahas lagi di sini. Karena memang saling berkaitan gitu ya, saling berkaitan dan saling pada akhirnya kita membutuhkan penyeragaman pada hal tersebut. Dan kami berharap Bapak Ibu sekalian yang hadir baik di Zoom maupun di YouTube bisa memperoleh informasi yang sebesar-besarnya, sebaik-baiknya, sebenar-benarnya gitu ya, dan bisa membuka mungkin wawasan baru atau cakrawala baru terhadap knowledge atau pengetahuan Bapak Ibu sekalian. Baik, sebelum kita tutup, kami ingin mengundang Bapak Ibu untuk membuka dulu kamera di Zoom masing-masing untuk kita foto bersama dulu nih Bapak Ibu. Silahkan dibuka dulu kameranya Bapak Ibu. Mungkin akan dipandu oleh Mbak Zara ya. Silakan Mbak Zara dipandu. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh narasumber yang sudah berkenan hadir di studio P3D, dan semoga jangan bosan-bosan ya Bapak Ibu kalau kami undang gitu kan untuk hadir ke sini, karena memang knowledge yang Bapak Ibu miliki kami sangat berharap bisa bermanfaat untuk seluruh seluruh rekan-rekan baik di Jakarta maupun di luar Jakarta, karena memang podcast ini tidak hanya ditonton oleh yang di Jakarta saja Bapak Ibu, ternyata bisa mencapai yang di Aceh, di Papua, dan seterusnya. Dan memang kami berharap, memang kami didanai oleh APBD DKI Jakarta, tapi kan kami ingin memperluas impact. Dan itulah kita gunakan teknologi gitu kan pada akhirnya, sehingga teknologi ini bermanfaat, bisa meningkatkan produktivitas. Dan rekan-rekan produktivitas dimanapun Anda berada, semoga kita bisa berjumpa kembali dalam podcast Produktivitas Jakarta dalam episode berikutnya yang tentu saja akan membahas isu-isu yang lebih menarik, bagaimana meningkatkan produktivitas untuk diri kita sendiri, institusi atau perusahaan kita, dan juga untuk bangsa dan negara kita. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.